Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat wa tanzilul barakat wa tahzulhu nafahat. Wa sallallahu wasallam ala sayyidi sadat wal qudwatil gadat Muhammad ibn Abdullah khairun mahlugin fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adinil hikmah wa amalil umma mafatir rahmat wa ashabihi nujumul ihtida masabil iktida wa tabi'ihim bi ihsan ila yamil miqat fi kulli lahzatin abada adada mahata bihi ilmullahi wa midadu kalimatillahi tamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman mutalazimin bidawal mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah amma ba'd. Ayyuhal aba ummahat ikhwan wal akhwat mustami'in wal mustami'at hadirin wal hadirat rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmal hidayah, inayah, taufiq, wa sihha wal afiyah. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam majlis seperti ini tidak lain berusaha mencoba untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk memahami, mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita yang pada siang hari ini tidak keluar dari majlis seperti ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, meluaskan rezeki kita, mengabulkan hajat kita, manjangkan umur kita dalam ta'awal afiyah salamah. Lalu Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepadanya kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ma'asyiral hadirin, ikhwan mustami'in rahiman wa rahimakumullah. Melanjutkan di dalam membahas daripada matan Al-Hikam Ibnu Athaillah di dalam nasihat-nasihat hikmah-hikmah yang beliau sampaikan. Dalam minggu-minggu yang lalu beliau memberikan nasihat kepada kita, masih mencakup tentang masalah minggu yang lalu. Beliau katakan ma nafa'a qalbu syai' mithlu uzlah yadkhulu biha midan fikrah. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati kita ini, yang lebih bermanfaat seperti uzlah, mengosongkan hati kita, pikiran kita daripada hiruk pikuk duniawi, menjauhkan diri kita daripada kemewahan duniawi. Itu yang paling bermanfaat untuk hati kita orang. Karena dengan uzlah, menyendiri,
yadkhulu biha midal fikrah, akan memasuki pikiran kita yang sangat luas nantinya tentang hakikat di dalam kehidupan kita. Lalu nasihat beliau berikutnya di dalam minggu yang lalu kita jelaskan, kaifa yusriqul qalbun, bagaimana hati ini akan menjadi terang benderang. Suwaru akwan muntabi'atu fil mir'ati, sedangkan gambaran-gambaran duniawi terlukis di dalam cerminan hati kita orang. Bagaimana hati ini bisa terang? Beliau memberikan nasihat kepada kita orang. Kalau seandainya cerminan-cermin dunia ini terlukis, terkikis, tergambar senantiasa di dalam hati kita orang, bagaimana hati ini akan menjadi terang? Ini katakan. Kalau setiap hari yang kita lihat adalah kemewahan, keindahan hidup di dunia ini, sudah pasti setiap melihat sesuatu yang indah, kita akan menginginkan keindahan itu. Setiap sesuatu yang menarik bagi diri kita, kita akan menginginkan sesuatu tersebut. Dan ini akan terus tergambar di dalam pikiran kita orang, akan terkikis di dalam pikiran-pikiran kita orang yang selalu mengharapkan, menginginkan sesuatu yang indah tersebut. Lalu bagaimana hati ini bisa terang nantinya? Kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalan bisyahwati, atau bagaimana hati ini akan berjalan menuju jalannya Allah, wa huwa mukabbalun bisyahwati, sedangkan hati ini terikat dengan keinginan syahwatnya dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana kita bisa berjalan menuju jalannya Allah kalau hati ini selalu memikirkan hal-hal duniawi kita, keinginan-keinginan akan dunia, terikat. Berapa banyak di antara kita orang bahkan ketika sholat memulai untuk menghadap kepada Allah, mulai dengan kalimat takbir Allahu Akbar, langsung bukan menghadap kepada Allah, bukan menghadirkan hatinya untuk berhadapan kepada zat yang menciptakannya, tapi justru keinginan-keinginan duniawi yang kita inginkan muncul di dalam sholat tersebut, sehingga kita memikirkan berbagai macam keinginan-keinginan kita. Ingin mobil, ingin motor, ingin rumah, ingin kerjaan, ingin ini, ingin itu terus. Lalu bagaimana dianggap hati ini akan berjalan menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala? Lalu beliau katakan, an kaifa yatma'u an yadkhula hadratillah wa huwa lam yatahhar min janabati ghaflati. Lalu bagaimana mungkin seorang bisa masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia belum mensucikan kejunuban hatinya di dalam dirinya. Masya Allah. Bagaimana kita bisa nak menghadirkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kalau hati ini masih kotor, kalau hati ini belum kita sucikan daripada kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak gampang, ikhwan. Apa yang beliau sampaikan ini bukan kedudukan kita orang, bukannya magam-magam kita orang, karena kita selalu lalai dengan kehidupan dunia ini. Jauh ini kita orang, tidak melangkah satu langkah pun menuju situ, jauh, belum langkah kita. Ini katakan masih berbalik arah kita orang. Ini katakan karena untuk bisa melangkah itu ya bersihkan dulu kelalaian kita kepada Allah, artinya senantiasa menghadirkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau katakan, kaifa yarju an yafhaman daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafwati. Lalu beliau mengatakan, kaifa yarju an yafham, bagaimana engkau berharap yafham daqa'iqal asrar, untuk memahami rahasia-rahasia sirnya Allah Subhanahu wa taala, wa huwa lam yatub min hafwati, sedangkan kau belum bertaubat dari kelalaian kau.
Kau belum bertobat dari kesalahan, kau belum bertobat dari perbuatan maksiat. Maksiat terus berjalan. Kemudian ketaatan dia laksanakan. Dia pikir dia berjalan menuju jalannya Allah. Enggak. Orang yang seperti itu tidak akan berjalan menuju jalannya Allah. Jauh dari kata berjalan menuju jalannya Allah, jauh. Kenapa jauh? Karena dia belum menyelesaikan urusan dia. Untuk bisa berjalan ke jalan Allah, kau harus sucikan kelalaianmu dari Allah. Kau bersihkan kesalahan-kesalahan kau dari perbuatan maksiat kepada Allah. Baru kau dikatakan kau berjalan di hadapan Allah. Baru dikatakan kau masuk di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya kita belum pada garisan tersebut. Bahasanya ketika perlombaan itu kita belum berjalan. Kita masih berjalan menuju tempat lomba. Berusaha menyingkirkan kemaksiatan kita sedikit demi sedikit. Berusaha untuk bertaubat sedikit demi sedikit dari perbuatan maksiat kita. Sampai sudah tidak ada lagi perbuatan maksiat. Sudah tidak ada lagi pikiran kita akan duniawi kita. Keinginan-keinginan syahwat ini sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Maka baru akan berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka faktor umur itu pun memberikan kemudahan bagi kita orang. Masa muda syahwatnya luar biasa, tapi menjelang tua syahwat itu, keinginan-keinginan itu akan berkurang. Dia akan lebih bijak. Artinya kemudahan tersebut akan kita dapatkan lebih mudah ketika kita masa tua kita orang. Tapi ingat, bukan berarti orang yang tua yang gampang untuk taat kepada Allah itu semasa mudanya dia dah nggak taat. Enggak. Justru ketaatan itu dimulai dari pada masa mudanya sehingga tuanya dia akan mendapatkan kemudahan untuk taat kepada Allah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa nanti saja saya taat, nanti saja saya berubah, nanti saja saya akan mengamalkan, mau sholat, bertaubat, nanti saja, nanti masa tua. Enggak. Orang yang kita lihat pada masa tuanya senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dekat kepada Allah, karena di masa mudanya dia sudah memulai ketaatan tersebut. Kenapa? Karena kita banyak melihat keadaan orang yang sudah tua, dia belum lagi kembali kepada Allah. Banyak yang kita lihat orang-orang yang tua justru bukan kembali kepada Allah, justru memperbanyak kemaksiatan kepada Allah. Habib peribahasa mengatakan tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Dan itu kita lihat. Lalu nasihat beliau berikut ini tentang hakikat kita orang. Apa beliau katakan? Al-kaun kulluhu dhulmatun. Alam semesta ini adalah serba gelap. Wa inna ma'anaru zuhur haqu fihi. Ia akan menjadi terang menderang hanyalah karena Allah, cahaya Allah ada di dalam dirinya. Faman ra'a, barang siapa, faman ra'al kaun, barang siapa melihat alam semesta ini, walam yashhadu fihi, tapi dia tidak menyaksikan Allah di dalamnya, au indahu, di sisinya, au qablahu, sebelumnya, au ba'dahu, sesudahnya, faqad a'wazu, maka ternyata dia adalah orang yang buta. Wujuhul anwar, dan dia membutuhkan cahaya untuk melihat tersebut. Wa hujibat ahli anhu syumusul ma'arif, tercegahnya seseorang mendapatkan cahaya yang terang benderang akan penerangan kema'rifatullah, pengenalan dia kepada Allah, bisyuhubil athar. Dengan apa? Dengan tebalnya awan daripada gemerlap duniawi ini, sehingga setiap melihat dunia hanya sebatas dunia saja yang dia lihat, sehingga keinginan
inginnya dunia itu akan timbul bertubi-tubi, ikhwan. Ini seperti contoh seperti ini. Konsep kita pengen melihat Allah. Kita lihat api. Api ada wujudnya enggak? Ada enggak wujud api? Ada wujud api? Hah? Ada wujud api? Bisa kita pembek api? Hah? Hanya bisa dilihat tapi tidak ada wujudnya. Minyak wangi kasturi. Minyak wangi kasturi. Harum wanginya. Ada wujud harumnya? Ada? Tidak ada. Minyak wanginya? Harumnya? Wujudnya ada nggak? Nggak ada. Tapi bisa diketahui wangi. Suara. Bisa dengar suara? Ada wujudnya? Nggak ada. Konsep ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Adanya tidak ada. Tidak bersama tapi tidak bisa dipisahkan. Adanya Allah, tapi kita tidak bisa melihat Allah. Wujudnya nggak ada. Ada bentuknya? Sama seperti api. Kita bisa melihat api, tapi bisa kita ambil apinya? Tidak ada. Tidak bersama antara api dan wujud api, tidak bersama, tapi tidak bisa dipisahkan. Antara wangi dan minyak kasturi, minyak wanginya dengan kasturinya itu tidak bersama, terpisah. Tidak bersama tapi tidak bisa dipisahkan. Tidak bersama tapi tidak bisa dipisahkan. Itu konsep ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau katakan, di sini beliau memberikan nasihat kepada kita orang. Apa kata beliau? Al-kaun kulluhu zulmatun. Alam dunia ini semuanya gelap. Apa gelap ini? Kegelapan hati. Kita tidak akan bisa melihat hakikat akan dunia ini kecuali ini katakan an-naru dhuhur hagwi, cahaya terang Allah Subhanahu wa taala, nurullah, cahayanya Allah ada di dalam hati kita orang. Faman ra'al kaun, orang yang melihat kaun alam dunia ini tapi dia tidak menyaksikan akan adanya Allah di dalam dunia ini, tidak menyaksikan di sisinya ada dunia, tidak menyaksikan sebelum melihat alam dunia ini adanya Allah, tidak menyaksikan sesudah melihat alam dunia ini adanya Allah, maka dia butuh cahaya tersebut untuk melihat hakikat hidup ini. Jika kita tidak ada, artinya kita akan melihat seseorang berdiri, ya karena orang itu berdiri. Berbeda kalau dia menghadirkan di dalam sisi dia adanya Allah ketika melihat orang itu berdiri. Ketika melihat orang itu berdiri, karena Allah yang menggerakkan orang itu berdiri. Sebelum dia berdiri, kita sudah menghadirkan Allah akan menggerakkan dia berdiri. Setelah dia berdiri, kita menghadirkan berdirinya dia karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ketika kita melihat hamba tersebut, menghadirkan itu makhluknya Allah. Yang kita lihat bukan makhluknya, tapi apa? Adanya Allah di dalam diri makhluk tersebut karena Allah yang menggerakkan sesuatu tersebut. Begitu juga dengan alam dunia ini, ikhwan. Jangan pernah kita berpikir kita punya kuasa akan sesuatu. Justru kekuasaan kita, kuasanya kita, perbuatan kita karena murni Allah ada di dalam kekuasaan tersebut.
Dan kita tidak sama sekali andil ikut di dalam kekuasaan itu. Enggak. Jangan pernah berpikir bahwasanya kita hadir dalam majelis ini karena kita menginginkan hadir dalam majelis. Enggak. Tapi murni karena Allah yang menghadirkan kita di sini, sampai kita melangkah kaki di sini, sampai saat ini kita duduk dalam majelis ini karena Allah. Sebelum kita duduk, karena memang Allah meletakkan kita di sini. Karena apa duduk di sini? Ya memang Allah yang berkuasa menggerakkan hati kita untuk duduk di sini. Begitu juga apapun yang kita lihat dalam dunia ini. Ada orang diberikan mobil, bukan orang itu yang punya mobil, tapi murni Allah yang memberikan dia mobil. Allah yang menciptakan akan mobil dan dia di hadapan kita. Dia adalah bagian daripada makhluk Allah, sehingga kita melihatnya bukan makhluknya tapi karena Allah. Bayangkan seperti ini contoh. Anda buat motor, Anda buat HP lah, anggap jangan buat motor, buat HP. Ini katakan. Kalau motor ada wong-wongnya yang baca muat, ada HP juga ada wong-wongnya yang baca muat. Misal ini Anda bikin sendiri HP ini. Anda bikin HP sendiri. Anda ngomong sama antum, ini bikinan Anda sendiri HP. Ini katakan. Konsepnya melihat benda itu hanya langsung ingat kepada Allah. Seperti antum lihat konsep HP ini. Ketika antum lihat HP ini, antum tidak ingat dengan HP-nya. Antum tidak lihat HP-nya. Yang antum lihat siapanya? Oh, itu buatan Habib, ciptaan Habib, ciptaan Ustadz. Langsung yang dilihat bukan makhluknya, tapi yang dilihat zat yang menciptakan makhluk tersebut. Kalau senantiasa kita selalu menghadirkan hal itu di dalam diri kita, kita akan mengerti dalam kehidupan ini semuanya adalah bagian daripada apa yang Allah inginkan kepada kita orang. Jika ini sesuatu kesulitan, kita tidak menganggap itu kesulitan. Kenapa? Karena Allah yang memberi sesuatu itu, Allah juga yang menciptakan yang artinya kesulitan dalam diri kita orang. Sulit itu adalah doktrin yang ada dalam pikiran kita, sehingga kita menganggap itu sulit. Dan ingat, itu pun adalah bagian daripada makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk kita orang. Dan kita akan berjalan, akan melihat segala sesuatu ini sama apa makhluknya Allah yang tidak akan bisa dipisahkan. Ini katakan. Tapi tidak bersama, sebagaimana tadi api. Ada bentuk api, ada gambaran api, ada gambaran api, tapi wujudnya api tidak ada. Api dan wujudnya tidak bersama. Minyak wangi dengan wanginya tidak bersama. Bersama tidak? Tidak. Dua sesuatu yang berbeda, tapi tidak akan pernah bisa dipisahkan. Begitu juga setiap makhluk ini. Ketika kita melihat makhluk, ini makhluknya Allah. Makhluknya kita lihat, zat yang menciptakan makhluk itu hanya Allah. Akan selalu bersama. Si zatnya makhluk ini tidak bersama, tapi tidak akan bisa dipisahkan terhadap makhluk itu. Tidak bersama, tapi tidak akan pernah terpisahkan dengan makhluk zatnya itu. Itu konsep ketuhanan dalam kehidupan kita orang. Makanya apa yang terjadi dalam hidup ini, ya ikhwan, merupakan bagian daripada apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita orang. Dan jangan pernah berpikir bahwasanya aku, dalam bahasa ini tidak ada lagi aku sudah. Dalam bahasa ini siapa kita akan katakan? Allah. Allah yang mengendakkan aku berduduk di sini. Allah yang menciptakan aku biar aku mengalami ini. Tidak ada lagi aku yang bantu dia, bukan.
Allah yang gerakkan aku untuk bantu dia. Sama sekali aku tidak ikut andil di dalam kekuasaan ini. Tidak ada lagi keandil. Kenapa? Mutlak. Ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kehendak aku. Karena kehendak aku berjalan dalam kehendaknya Allah. Bentuknya saja keinginan aku. Tapi pada hakikatnya bukan keinginan kita. Memang murni itu keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita orang. Dan alhamdulillah, thumma alhamdulillah, jika apa yang diinginkan oleh Allah kebaikan pada kita, maka Allah akan menciptakan segala sesuatu kemudahan untuk kita taat kepada Allah. Tapi jika Allah tidak menginginkan kebaikan kepada kita, tanda-tandanya adalah Allah akan menyusahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri kita daripada pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan ikhwan, nasihat yang singkat, yang sangat rumit, sangat dalam pembahasan ini menjadikan kita lebih menjadi hamba Allah yang bisa memahami hakikat hidup ini dan menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, pandai bersabar, pandai bertakwa, pandai menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan? Ada. Ya. Ya. Memang ini adalah bagian taladzud, sudah merasakan kelezatan. Bahasanya seperti ini. Dalam hidup ini sering kita dengarkan adanya syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Sering kita dengar kalimat itu? Sering. Ini kedudukan 4. Yang namanya syariat seperti gambaran yang gampang bagi kita fahami. Syariat itu apa? Syariat itu seperti kita nak buat pempek. Syariat itu bahan-bahannya. Ada iwak, ada gendum, ada garam, ada telur, ada banyu. Itu apa namanya? Syariat. Ini katakan. Begitu juga di dalam ibadah. Kita harus mengerti syariat. Mau wudu harus paham syariatnya. Mau sholat harus paham syariatnya. Harus tahu bahan-bahannya. Tanpa mengerti bahannya, mungkin tidak kita bisa buat pempek. Enggak. Begitu juga, enggak mungkin kita dikategorikan ibadah kepada Allah jika kita tidak mengerti akan syariat itu. Fahami syariatnya. Dan wajib kita memahami syariat tersebut. Setelah memahami syariat tersebut, ada lagi yang namanya tarikah. Tarekat, sering didengarkan. Tarekat ini ada 2, ada am, ada khas. Coro bahasa gitu. Coro yang am, yang umum, ada coro yang khusus. Seperti buat pempek. Buat pempek ini coro yang umum, orang Palembang pacak galau buat pempek. Tapi ada pempek yang lemak. Contoh pempek siapa yang lemak? Pak Raden. Hah? KM99. Yang lemak? Ada katakan. Ada. Agak gratis itu. Itu khas. Ada cara tersendiri dia mengolah di dalam ibadah tersebut. Dia ngamalkan dzikir ini, ngamalkan dzikir itu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Itu namanya tariqat. Dan dianjurkan kita bertarigah. Untuk bisa masuk ke tarigah tersebut kata Rasulullah SAW, at-tarigah itu dalam satu riwayat ada 300 lebih kata Rasulullah. Tidaklah orang yang berjalan dalam satu tarigah itu kecuali menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Silakan saja. Mau yang am silakan saja. Mau habis sholat baca wiritan, tasbih 33 kali, tahmid 3, semuanya ngamalkan. Itu umum sifatnya. Ada orang yang baca la ilaha illallah, ada yang mantep la ilaha illallah, ada yang goyang la ilaha illallah, mengikuti. Itu
Thariqah. Dan thariqah mu'tabarah yang ada di Indonesia banyak. Naqsabandiyah, apa lagi? Qadariyah dan yang lain-lain. Silakan saja dikatakan. Silakan dikatakan. Itu thariqah. Dan ini bisa dipelajari. Coro itu bisa dipelajari, dikatakan. Naik lagi ke magam ketiga. Magam hakikat. Dan hakikat ini sudah merasakan. Hakikat ini sudah merasakan. Tajarrabah. Sudah berusaha mencoba, memulai terus menerus. Sampai menghasilkan hakikat. Apa hakikat? Rasa di dalam setiap ibadah yang dia lakukan. Dia akan merasakan sholat. Nikmat ketika sholat. Berbeda nikmat ketika berpuasa. Berbeda nikmat ketika dia berzikir la ilaha illallah. Berbeda lagi ketika mereka merasakan zikir salawat. Nikmat. Banyak orang-orang yang sampai seperti ini. Sehingga mereka mengatakan apa? Ketika kami ulama-ulama mereka ketika mereka membaca Al-Quranul Karim, keluar rasa madu di dalam mulut mereka. Sehingga mereka sulit untuk berhenti membaca Quran itu. Kenapa? Taladzud, menikmati rasa tersebut. Di atasnya lagi ma'rifatullah, mengenal Allah. Apa? Setiap ibadah yang mereka lakukan sudah istighraq. Mereka sudah mengalami kelezatan sehingga tenggelam mereka di dalam kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh kalau hakikat tahu rasa pempek. Tahu rasa model. Tahu rasa bakso, pempek sama bakso be. Model sama bakso tahu? Bisa dipelajari? Coba ajarkan anak rasa model. Ajarkan kepada anak. Rasa bakso ajarkan kepada anak. Bisa diajari? Hanya merasakan pada saat itu. Tidak bisa lagi dipelajari. Kalau ada yang bisa pelajari, ajarkan anak. Cak mana rasa bakso? Hah? Oh rasanya beb cak iwak, cak daging. Daging apa? Hah? Sate apa? Oh lain beb. Ayo jelaskan. Bisa dijelaskan? Nah, rasa itu sudah tidak bisa dijelaskan. Artinya hakikat itu bisa dipelajari? Nah, sudah tidak ada bisa dipelajari. Hasil dari apa? Hasil dari syariat dan thariqah akan menimbulkan hakikat kepada Allah di dalam setiap ibadah yang dirasakan. Kemudian pocoknya lagi adalah ma'rifah, taladzud, istighraq, tenggelam dengan nikmat yang Allah lakukan, yang Allah berikan ketika dia ibadah. Tidak ada lagi sudah pada saat itu ma'rifatullah, hanya mengenal kepada Allah. Sehingga ketika melihat seseorang, melihat ibadah yang dia lakukan, dia tidak lihat lagi makhluknya. Sebagaimana tadi Anda katakan, ketika lihat HP ini, HP Habib ini, bukan melihat HP-nya, tapi apa? Langsung koneknya kepada Allah. Dia tidak lagi melihat makhluk, tapi dia melihat apa? Zat yang menciptakan makhluk. Ketika orang itu berdiri, dia tidak melihat sama sekali orang itu mampu berdiri, tapi apa? Allah yang memberikan kemampuan dia untuk berdiri. Dia tidak lihat lagi bahwasanya kondisi dia mampu. Tidak ada lagi kata bahasa aku, tapi yang dia lakukan adalah bahasanya Allah yang menggerakkan aku. Ma'rifatullah, merasakan kelezatan. Makan pempek lezat, bisa dipelajari? Tidak. Yang harus dipelajari apa? Syariat. Dalam apa? Syariat itu semuanya. Ilmu tauhid itu syariat. Ilmu fikih itu syariat, ilmu tafsir, ilmu hadis itu semuanya syariat. Fahami keseluruhan itu, kau akan memahami nanti thariqah. Pengolahan di dalam amalan yang kau lakukan, kemudian kau akan rasakan titik berikutnya apa? Hakikat dari amal yang kau lakukan. Sampai di titik berikutnya kau akan merasakan bukan rasa lagi, kau hanya akan merasakan kelezatan di dalam setiap apa yang kau lakukan. Ada orang ngomong sekarang ini, zaman sekarang, kamu tuh baru belajar syariat, kami ini sudah makrifat. Bukan makrifat kamu tuh, mak lampir, kamu mak kerepotan. Bisa mengenal ilmu, mempelajari ilmu Allah? Bukan. Yang kalian pelajari ilmu tauhid, sifat keesaan Allah,
Itu tauhid, itu bagian dari ilmu syariat. Ilmu tafsir bagian dari ilmu syariat. Ilmu fikih dan berbagai macam itu bagian daripada ilmu syariat. Kau pelajari ilmu tersebut bukan ilmu ma'rifah itu. Kau belajar ilmu tauhid, kau tidak belajar tentang perintah Allah tentang sholat, bukan ma'rifat, mak lampir. Ada sebagian sekarang ini sehingga dia belajar akhirnya tidak mau sholat. Ada banyak. Ngapu kamu tuh masih syariat, kami sudah ma'rifat. Allah yarham Ustaz Muhammad, mana ada beliau mengatakan apa? Bukan ma'rifat, mak lampi, kamu mak repot. Dia berpikir seperti itu kondisi mereka orang. Itu yang harus kita pahami. Jadi pelajarilah syariat, pelajari fikih, tafsir, tauhid. Semua ilmu-ilmu itulah yang akan menjadikan kita mengenal. Sampai kita akan merasakan keledatan magom-magom yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan itu. Sampai seulama mengatakan apa? Dalam kitab Nasihat Diniyah Imam Al-Haddad beliau mengatakan ada sebagian mereka yang merasakan keledatan bangun malam. Apa mereka katakan ketika mereka merasakan keledatan bangun malam? Sampai ketika terbitnya fajar mereka itu menangis, seakan-akan berpisah dengan kekasihnya. Apa mereka mendapatkan itu instan? Tidak. Mereka katakan apa? 20 tahun. Isrina sana ta'ab. 20 tahun aku merasakan kesulitan, kesusahan untuk bangun malam. Belum pernah merasakan keledatan sama sekali bangun malam 20 tahun. Mengalami kesulitan dan kesusahan. Sampai setelah ba'da isrina sana, setelah 20 tahun aku bangun malam, menghidupkan malam dengan ibadah, baru aku rasakan keledatan untuk ibadah kepada Allah. Mujahadah dulu. Ini ngesok tiap malam setahun. Oh ya, aku tidak pernah tinggal tahajud. Oh nikmatnya tahajud. Kita belum pernah di titik merasakan nikmat ibadah, belum. Oh beb, aku nikmat beb, sholat depan Ka'bah nikmatnya. Nikmatnya engkau ketika sholat itu bukan depan Ka'bahnya, bukan karena kelezatan sholatnya, bukan. Tapi sikon, situasi dan kondisi yang menciptakan kau nikmat. Jika kau merasakan nikmat dalam ibadah, kau sholat depan Ka'bah, kau sholat depan tiang, kau sholat depan manapun, kau akan merasakan lezat di dalam ibadah itu. Tapi sikon, situasi dan kondisi yang menyebabkan kau nikmat. Begitu juga kita saat ini. Siapa di titik kita pernah merasakan lezat di dalam nikmat ibadah? Ada? Tidak. Belum ada kita orang. Oh nikmat Ustaz, belajar Ustaz, nikmatnya dengar ceramah Ustaz. Nikmatnya kenapa? Ya karena sikon, situasi dan kondisi. Kenapa? Karena aku yang nyampirnya, ustadznya, tempatnya, kawannya, koonyo, makanannya. Bukan ilmunya. Belum kita di titik itu, ikhwan. Jauh. Makanya dikatakan kita ini belum di tempat perlombaan, belum. Kita masih berjalan menuju tempat perlombaan. Apa yang disampaikan tadi, uang yang sudah berjalan di tempat lomba. Dan kita belum sampai di titik itu, jauh gitu masih. Masya Allah. Bayangkan ikhwan, bayangkan kita orang. Makanya semaksimal mungkin kita minta ampun sama Allah, mudah-mudahan kalau Allah berikan nikmat kepada kita, kita akan merasakan keledatan itu. Ada yang tanya? Waalaikumsalam. Ya, ini masya Allah. Kalau baik itu dari Allah, kalau buruk itu dari kita. Itu bahasa ta'aduban yang disampaikan, bahasa akhlak kita. Tapi pada hakikatnya kebaikan dan keburukan siapa yang menentukan? Allah. Makanya rukun keimanan yang keenam, innal khair wa syar, kebaikan dan keburukan merupakan bagian daripada takdir Allah. Makanya segala sesuatu yang ada di alam dunia ini merupakan bagian daripada ketentuan, takdir dan kehendak Allah. Apapun, jika baik itu dari Allah, jika buruk itu dari Allah. Makanya sering kalimat kita ucapkan kalimat apa? La haula wala quwata illa billah. Apa makna? La haula anil masyiyah wala quwah anit ta'ah illa bitaufiqillah.
Tidak ada kemampuan untuk orang bisa menghindar dari maksiat. Tidak ada kemampuan seorang bisa melakukan ketaatan illa bitaufikillah, kecuali taufik dari Allah. Apa makna taufik? Sering kita dengarkan makna taufik. Apa makna taufik? Makna taufik adalah kemampuan yang Allah ciptakan untuk kita di dalam ketaatan kepada Allah. Murni duduk kita dalam majlis ini siapa? Allah yang memberikan taufik, kemampuan untuk kita taat kepada Allah. Jadi ada makhluk yang bisa menghindar dari maksiat? Nah, murni Allah yang mengaturnya, bukan kita. Ketika bahasa yang seperti itu kita katakan buruk dari kebaikan hanya dari Allah, keburukan hanya dari kami, itu ta'aduban. Akhlak kita terhadap Allah. Tidak menisbahkan keburukan itu kepada Allah, tapi pada hakikatnya kata ulama, semua yang terjadi dalam hidup ini adalah Allah. Makanya kita ini Pak Bu, dalam hidup ini kalau kita pahami konsep ini, kita yakini al-kaun, alam dunia semesta ini merupakan daripada bagian ketentuan takdir dan kehendak Allah. Kalau kita pahami konsep ini dalam kehidupan kita, kita yakini artinya jika terjadi kebaikan kepada kita, maka kita yakini ini kebaikan dari siapa? Ketentuan takdir dan kehendak Allah. Manusia yang memberikan kebaikan siapa? Sebagai siapa? Hanya sebagai perantara. Tidak sama sekali dia yang memberikan kebaikan, tapi murni ini merupakan ketentuan takdir dan kehendak Allah. Dia hanya sebagai perantara. Apa kata syariat terhadap dia? Apa kata syariat? Jika uang yang menjadi wasilah untuk kita berbuat baik, apa kata syariat? Bersyukur kepada Allah pertama kali. Dan bersyukur kepada Allah itu dengan cara apa? Bersyukur kepada manusia. Wong yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, tidak pandai bersyukur kepada Allah. Cara kita bersyukur kepada Allah adalah melalui manusia itu. Dengan ucapkan apa? Mau kasih? Tidak ada balasan itu. Dengan apa? Paling tidak dengan doa jazakumullah khair. Kenapa? Dengan kau telah memberikan kebaikan, wasilah pada hakikat ketentuan takdir dan kehendak Allah. Begitu juga sebaliknya. Jika terjadi kesusahan, kesulitan, kesedihan terjadi kepada kita, ya gini, ketentuan takdir dan kehendak Allah. Bukan dia yang memberikan keburukan kepada kita. Gocong, sakit gitu. Ya gini, ketentuan takdir dan kehendak Allah. Allah yang menentukan, Allah yang mentakdirkan, Allah yang berkehendak. Apa yang harus kita lakukan? Nak marah gitu. Marah sama siapa? Kalau kita nak marah sama siapa? Berani? Enggak. Kenapa? Karena dia makhluk sebagai wasilah. Lalu apa kata syariat ketika kita mengalami hal seperti itu? Apa kata syariat? Balas. Apa syariat memerintahkan untuk balas? Enggak. Apa kata syariat? Sabar. Sabar kata syariat. Hanya sabar. Ada. Wong jahat sama kita sabar. Ya Allah. Bukan dia yang jahat ini. Bukan dia. Tapi ketentuan takdir dan kehendak Allah. Kalau kita berjalan konsep kita dalam kehidupan seperti itu, tenang enggak kita? Tenang be. Makanya sering anak ngomong sama budak majlis, buntu bagian, tajai juga bagian, dikatakan. Jadi apapun segala sesuatu merupakan bagian. Buntu sabar. Tajai alhamdulillah. Enggak ada cara lain sudah. Nak cak mano lah, kalau buntu, tepeci buntu itulah. Ada tepeci sakit itulah, tepeci sedih itulah. Sabar, tidak ada jalan lain. Bukan wong itu yang jahat sama kita, bukan. Kan wong itu adalah makhluk yang Allah ciptakan hanya sebagai wasilah, pada hakikat ini berjalan karena kehendak Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, panjangkan umur kita dalam ta'awal afiyah salamah, dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk, takut, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mintakan kepada Allah senantiasa untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau yang tidak senang kepada kita, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang punya hak-hak terhadap kita, atau orang yang pernah kita zalimi, atau yang menzalimi kita dari kaum muslim muslimat, kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa
mereka. Lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma rzuqna fahmin nabiyyin hadzal mursalin syara'atal hamalikatal mugarrabin. Allahumma aghnina bi'ilmi, zina bihilmi, akrimna bitaqwa, wa jamilna bil afiyah arhamar rahimin. Allahumma barik lana fir rajab wa sya'ban wa balinna ramadan. Allahumma barik lana fir rajab wa sya'ban wa balinna ramadan. Allahumma barik lana fir rajab wa sya'ban wa balinna ramadan wa inna ala qiyam siyam qiraatul Qur'an wa hafadhna min adh-dhulmi wal adzam ya khairil anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau ada kata-kata yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, Anda minta maaf, minta ridho dan ikhlasnya, dan juga minta doanya mudah-mudahan ikhlas dan segala sesuatunya baik, kebaikan datang kepada kita. Hadza ma'allakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta